Oke, baik. Selamat sore, Kak Salsa. Sore, Kak. Baik, di pertemuan kali ini langsung saja kita mulai lah. Kita mulai ya. Bisa diceritakan secara detail apa permasalahan yang ingin Kak Salsa sampaikan pada kesempatan kali ini? Bisa, Kak. Jadi gini, Kak. Saya kesini karena perasaan saya udah membuat saya tuh nggak nyaman gitu akhir-akhir ini. Yang saya alami karena masalah masa lalu saya dengan mantan saya gitu, Kak. Lalu, Saya masih memiliki rasa luka sama mantan saya, Kak. Yang membuat saya itu terkadang ngerasa terganggu sama keseharian saya gitu. baik. Jika berkenan memberitahu, apa sih yang membuat Kak Salsa ini sampai sekarang masih memikirkan mantan Kak Salsa tersebut? Saat saya dengan dia, saya baru pertama kali ngerasain menjalin hubungan gitu sama seseorang, Kak. Selama menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun ini, tidak selalu baik-baik aja gitu loh, Kak. Ada masalah yang saya lalui, tapi tuh nggak saya buat kepanjangan gitu. Kalau ada masalah, nggak aku pikir gitu. Berarti Kak Salsa ini merasa menemukan kebahagiaan yang baru gitu ya Kak saat menjalin hubungan tersebut. Ya benar, Kak. Hmm. Apa sih permasalahan yang membuat Kak Salsa dengan mantan Kak Salsa itu menjadi tidak baik? Hmm, aku tuh mulai ngerasa nggak baik-baik aja tuh kayak setelah beberapa saat gitu, Kak. Aku ngerasa ada yang beda sama dia. Sampai akhirnya dia membuat suatu masalah yang buat aku tuh kayak udah sedih, kesel, kayak udah di puncak banget lah emosiku. Itu masalah terakhir yang buat aku udah nggak bisa bertahan lagi sama dia, dan akhirnya aku memutuskan udah kayak yang udahlah, udah sampai sini aja. Tapi setelah itu dia masih beberapa kali ngubungin aku sih, Kak. Tapi aku ngerasa keganggu gitu kan. Setelah itu aku blok semua akun media sosial dia. Hmm. Jadi Kak Salsa merasa kecewa dan sedih gitu ya pada mantan Kak Salsa ini setelah merasakan masalah yang Kak Salsa alamin tersebut. Iya, bener, Kak. Apakah sampai sekarang Kak Salsa masih memikirkan mantan Kak Salsa? Aku ngerasainnya sih sekarang udah move on, udah bisa menjalani hidup sehari-hari seperti normal lagi aja, Kak. Baik. Kak Salsa mengatakan tadi sudah move on dengan mantan Kak Salsa. Tapi sebelumnya juga Kak Salsa mengatakan perasaan Kak Salsa masih nggak nyaman. Dan bahkan dapat mengganggu keseharian Kak Salsa. Iya benar, Kak. Aku udah nggak mikirin dia lagi, tapi kadang aku ngerasa nggak nyaman gitu, apalagi kalau ketemu orang banyak gitu, aku ngerasa sekarang tuh kayak energiku kekuras gitu, Kak. Apa Kak Salsa masih terbayang kejadian traumatis yang pernah Kak Salsa alami sebelumnya? Sehingga Kak Salsa selalu merasa nggak nyaman begitu. Aku nggak ngerti juga ya, Kak. Kadang tuh kalau lagi main sama temenku juga ngerasa nggak nyaman gitu. Aku ngerasa sedih gitu. Saat saya masih SMA dulu, saya juga pernah ngalamin hal yang sama, Kak. Tapi ya nggak sama persis. Saat saya putus dengan mantan saya dulu, saya juga sudah berusaha sebisa mungkin untuk tidak memikirkannya dan selayaknya menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Tapi saat saya pergi dengan teman-teman saya selalu ngerasa nggak nyaman, kok nggak ceria. Kemudian saat saya melihat teman-teman saya dengan pacarnya, saya selalu ngerasa sedih gitu. Setelah saya sadari, sesungguhnya saya juga masih belum sepenuhnya ternyata bisa melupakan mantan saya itu. Dan saya masih berharap dia itu bisa kembali lagi, begitu. Jika jika Kak Salsa masih merasa nggak nyaman dan sedih kayak gitu, bukankah Kak Salsa juga ngerasa belum bisa melupakan mantan Kak Salsa? Iya sih, Kak. Sekarang aku jadi sadar gitu.
yang aku rasain gak nyaman selama ini tuh karena aku belum sepenuhnya ternyata bisa ngelupain dia. Dan terkadang aku masih merindukan hal-hal yang indah gitu sama dia, Kak. Nah, iya. Memang, Kak, kebanyakan pasangan tuh terutama wanita pada remaja ya, mengalami stres tuh pada kejadian putus cinta. Sebaiknya emang paling baik menceritakan apa yang dirasakan itu ke yang profesional, seperti yang sekarang Kak Sasa lakukan ke psikolog. Agar nggak nambah beban pikiran gitu Kak ketika cerita dengan orang yang kurang tepat. Iya, Kak, benar. Aku pernah coba juga cerita sama teman-temanku, tapi malah bikin pikiranku gak baik-baik aja dan saran mereka tuh kurang bisa aku terima gitu. Iya Kak. Mungkin bisa kita praktekkan sekarang dalam situasi Kak Salsa saat sedang ramai yang membuat Kak Salsa merasa tidak nyaman. Di sini saya bisa berperan sebagai salah satu teman Kak Salsa yang sedang membawa pasangannya saat main. Coba Kak Salsa bisa berperilaku secara asertif begitu ya Kak, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, Kak. Bisa kita mulai langsung aja ya, Kak. Kok tiba-tiba aku ngerasa nggak nyaman gitu ya? Apa tuh yang buat kamu ngerasa nggak nyaman? Aku juga bingung nih kenapa. Sebelumnya kamu lagi mikirin hal apa? Aku ngelihat kamu sama pasanganmu tuh main berdua dan kelihatan senang banget. Tiba-tiba aku ngerasa sedih aja, ngerasa kesepian. Kamu kan nggak sendiri, masih ada kita yang bisa nemenin kamu. Ya juga sih, lagi pula itu udah masa lalu aku juga. Seharusnya aku masih udah bisa ikhlasin gitu ya. Dan aku udah bisa enjoy main sama kalian. Makasih. Wah, udah bagus nih Kak Salsa yang Kak Salsa lakukan. Setelah beberapa kali kita melakukan konseling, sekarang saya senang Kak Salsa sudah bisa mulai tenang dan makin banyak terbuka untuk berubah jadi lebih baik gitu ya Kak. Iya Kak, terima kasih Kak. Saya juga merasa lebih tenang dan nyaman setelah melakukan konseling beberapa kali sama Kakak. Oke, baik. Apa ada yang ingin Kak Salsa tanyakan atau ceritakan lagi? Sepertinya tidak cukup Kak. Baik, jika sudah cukup, bisa kita akhiri ya konseling pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang mungkin kita bisa ketemu lagi dan kita bisa ketemu dalam versi yang lebih baik dan lebih positif. Begitu ya Kak Salsa. Terima Baik kasih Kak Kak. Salsa. Ya, sama-sama Kak. Selamat sore Kak Novia. Selamat sore Kak. Bisa kita mulai konselingnya untuk melanjutkan pertemuan sebelumnya ya Kak. Pertemuan sebelumnya Kak Novia menceritakan hubungan pertemanan dan dengan pacar Kakak, begitu ya? Ya, benar. Oke. Boleh langsung diceritain Kak? Dulu saya tuh suka emosinya nggak stabil gitu Kak. Jadi suka gampang marah gitu dengan mantan saya ya. Walau hanya masalah sepele aja, saya mengakui saya pribadi yang mudah sekali emosi. Saya dari masalah kecil pun kadang kalau emosi saya nggak stabil bisa jadi masalah besar kalau saya emang lagi bete gitu Kak. Kalau saya boleh tahu, masalah sepele seperti apa yang sering membuat Kak Novia tuh marah? Kalau boleh tahu, tuh kalau Kak Novia marah tuh seperti apa sih? Biasanya tuh kalau misalnya nggak bisa peka sama keadaan saya sih Kak, misalnya saya lagi nggak mau diganggu dan dia nggak bisa ngerti gitu. Saya pasti tuh bisa kesel gitu dan bisa diemin dia. Biasanya kalau saya marah gitu, kalau udah emosi saya udah parah, bisa ngomong nggak jelas gitu Kak. Kak Novia merasa dulu pribadi kakak itu orang yang emosi begitu ya, mudah sekali emosi.
apakah saat ini jika ada masalah yang seperti dulu, kakak masih meresponnya dengan marah yang seperti itu, Kak? Iya benar Kak, saya tuh dulu mudah sekali emosi, tapi saat ini saya merasa jauh lebih tenang sih Kak, nggak seperti dulu lagi dalam menghadapi masalah gitu. Karena gaya hubungan pasangan saya sekarang sama pasangan saya sekarang ini tidak seperti yang dulu. Saya menemukan eh, pasangan saya ini yang membuat saya bisa grow up dan dalam hal berpikir gitu. Hmm. Apa karena dulu Kak Novia belum mendapat pasangan yang pas mungkin ya? Dan saat ini Kak Novia punya pacar nih yang bisa menjalin komunikasi yang baik sehingga Kak Novia tuh berbeda dalam menghadapi situasi permasalahan gitu. Jadi kakak udah nggak kayak dulu lagi nih kalau menghadapi permasalahan gitu ya Kak? Ya, mungkin bisa aja karena gaya komunikasi saya dengan pasangan saya yang sekarang, yang sebelumnya itu kurang terjalin dengan baik, Kak, sehingga saya nggak bisa berkembang dalam hubungan itu. Saya sangat ngerasa bersyukur banget sih sekarang bisa menemukan pacar saya yang sekarang, karena bisa membuat pribadi saya itu jauh lebih berbeda ke arah yang lebih positif gitu, Kak, dari sebelumnya. Berarti benar ya saat ini tuh Kak Novia merasa komunikasi itu hal yang sangat berpengaruh dalam hubungan gitu ya. Karena komunikasi ini penting untuk menjalin sebuah hubungan gitu ya. Betul, betul banget Kak. Saat komunikasi bisa terjalin dengan lancar gitu ya, itu tuh sangat berpengaruh banget dalam hubungan karena jika ada masalah dan kita bicarakan dengan baik-baik dan berpikir secara tenang, maka masalah itu bisa cepat teratasi sih Kak dan terselesaikan. Hmm, benar-benar Kak. Saat ini kita udah sampai pada tahap kesimpulan bahwa Kak Novia mengatakan saat ini masih masih sih kadang emosi kalau ada kesalahan pada pasangan kakak gitu ya. Betul Kak? Ya, betul. Terkadang saya masih suka emosi dengan pasangan saya. Jika marah-marah, jika pasangan saya membuat kesalahan, saya masih suka emosi. Menurut Kak Novia, apa sih yang bisa kakak lakukan untuk mengatasi hal itu? Mungkin dengan saya meredakan emosi kali ya, Kak. Dulu jika uh, jika saya sudah tenang, jika saya udah tenang, maka saya akan mengomunikasikannya lagi dan menyelesaikan permasalahannya. Ya, betul Kak. Memang benar jika kita emosi, sebaiknya meredakan emosi kita terlebih dahulu gitu ya Kak. Supaya saat menyelesaikan masalah itu dengan tenang. Jika dengan perasaan yang tenang, tentunya masalah akan terselesaikan dengan kepala dingin dan masalah akan segera teratasi. Begitu ya Kak? Benar. Sebelum ini, usaha apa yang udah Kak Novia lakukan untuk meredakan emosi Kak? Banyak yang udah saya lakukan sih, Kak. Salah satunya itu dengan saya berdiam, karena menurut saya itu dengan saya diam, masalah dapat terselesaikan gitu. Tapi ternyata hanya diam dan mengalah itu tidak menyelesaikan masalah juga ya, Kak. Ya, benar Kak. Karena hanya diem itu nggak bisa menyelesaikan masalah, benar. Tetapi saya salut sama kakak, karena kakak bisa ngerti dan sadar akan kesalahan kakak gitu ya. Dan kakak berusaha bagaimana sih mengatasi permasalahan ini supaya selesai dengan cara yang tepat gitu. Terima kasih, Kak. Saya juga nggak nyangka saya bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Lebih bisa terbuka pikirannya. Saya juga jadi peka dengan apa yang terjadi gitu. Ya benar Kak, baik Kak. Saat ini Kak Novia udah tahu nih apa yang harus dilakukan, yaitu dengan menenangkan diri dulu untuk meredakan emosi kakak. Dan setelah emosi kakak mereda,
kakak akan menyelesaikan permasalahan kakak dengan berkomunikasi dengan pasangan kakak, begitu ya. Oke, baik. Konseling kita pada sore hari ini saya cukupkan sampai sini. Selamat sore. See you next time, Kak Novia. Selamat sore, see you.